Seringkali kita melihat kadang anak-anak kita tidak mengindahkan nasihat dan arahan dari kita disebabkan karena memang usia mereka masih dunia bermain, sehingga pengarahan-pengarahan yang kita berikan kepada anak didik kita tidak masuk dan tidak direspon oleh anak tersebut. Seorang profesor Dr. Abdul Basit Muhammad Sayyid, beliau dalam kitabnya mengatakan, dalam memberikan pengarahan, carilah waktu yang tepat untuk memberikan pengarahan kepada anak didik kita. Adapun waktu untuk memberikan pengarahan kepada anak-anak kita, yang pertama adalah ketika berwisata atau di jalan atau di kendaraan. Hadis Ibnu Abbas, yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau berkata, kuntu khalfan nabiyyi yauman, aku berada di belakang Nabi di suatu hari. Faqalah, kemudian Nabi berkata, ya gulam ihfadillah yahfadka, wahai anak, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwa pengarahan Nabi tersebut dilakukan di jalan. Mereka berdua, yakni Nabi dan Ibnu Abbas, melakukan perjalanan bersama-sama. Bisa jadi keduanya berjalan kaki atau mungkin menaiki kendaraan. Sampai Rasulullah SAW menyuruh seorang anak kecil di jalan untuk membawa dan menjaga baik-baik salah satu rahasianya. Tidaklah hal demikian ini terjadi kecuali karena kuatnya pengaruh dan kesan pada diri anak dalam menerima pengarahan pada waktu-waktu ini. Ini adalah waktu pertama di mana kita ketika ingin memberikan pengarahan kepada anak, maka saat berwisata, saat berjalan, atau saat naik kendaraan, nasihat itu dan pengarahan itu akan lebih berkesan kepada anak tersebut, di mana Ibnu Abbas sangat memahami, mengambil apa yang dikatakan Nabi SAW. Kemudian waktu yang kedua untuk memberikan pengarahan kepada anak adalah saat waktu makan. Nabi pernah makan bersama anak-anak. Kemudian beliau mengamati sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut dan beliau meluruskannya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Umar bin Abu Salamah, ia berkata, kuntu gulaman fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ketika aku masih kecil, aku pernah berada di kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanat yadi tatishu fis sahfati. Saat itu tanganku berkeliling di piring secara tak beraturan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah kepadaku, ya gulam, wahai anak muda, sammillaha ta'ala wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang dekat denganmu. Ini merupakan bentuk pengajaran Nabi SAW kepada anak yang hadir saat itu, di mana saat itu anak-anak tersebut ingin makan. Nabi memberikan nasihat untuk makan dengan menggunakan tangan kanan dan mengambil makanan yang tersedia di hadapannya. Nah, ini bentuk pengarahan Nabi SAW kepada anak kecil untuk beradab di dalam memakan suatu makanan, dan beliau memberikan pengarahan pada anak tersebut di saat mau makan. Mungkin waktu ini merupakan waktu yang sangat berkesan bagi anak tersebut untuk mengambil pengarahan yang diberikan kepadanya. Kemudian waktu yang ketiga adalah saat anak sakit. Sakit itu dapat melembutkan hati orang dewasa yang keras dan kasar. Lalu bagaimana pendapat kita dengan anak-anak yang hati mereka masih dipenuhi dengan kelembutan dan bagus penerimaannya? Anak kecil itu ketika sakit, maka yang dihimpun dalam dirinya ini ada dua perangai yang agung. Bahkan sampai pada pelurusan keyakinannya. Dua perangai itu apa? Yaitu adalah fitrah kanak-kanak dan perangai kelembutan hati dan jiwa pada saat waktu sakit. Nah, dua perangai ini yang menjadi pendorong untuk memberikan pengarahan kepada anak
agar anak tersebut menerima dari pengarahan orang tuanya. Jadi memberikan pengarahan saat sakit. Rasulullah SAW telah mengarahkan kita untuk memanfaatkan kesempatan ini, di mana saat itu beliau membesuk seorang anak yang sakit, di mana anak ini merupakan anak seorang Yahudi. Lalu beliau mengajaknya untuk masuk Islam saat itu. Dalam riwayat Bukhari yang diriwayatkan juga oleh Sayyidina Anas radhiyallahu an, kana gulamun yahudiyyun yakhdumun nabi sallallahu alaihi wasallam famarida. Ada seorang anak Yahudi yang biasa melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa atahu nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu inda ra'sihi faqala la. Ketika ia menderita sakit, kemudian Nabi datang membesuknya. Beliau duduk di dekat kepalanya. Faqala la ati Abul Qasim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aslim, masuk Islamlah kamu. Fanadhara ila abihi, kemudian anak tersebut melihat kepada adahnya, wa huwa inda, di mana saat itu orang tuanya ada di sampingnya, ada di dekatnya. Faqala la ati Abul Qasim, kemudian ayahnya berkata, taatlah kepada Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, kemudian anak tersebut masuk Islam. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, kemudian Nabi keluar dari tempat itu dan berkata, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari api neraka. Ini bentuk pengajaran Nabi dan pengarahan Nabi kepada seorang anak yang sakit. Kebetulan anak tersebut adalah anak seorang Yahudi. Dengan izin Allah, anak tersebut mendapatkan hidayah dari Allah SWT sehingga masuk Islam. Karena Rasulullah menyuruhnya, aslim, masuk Islamlah kamu. Dua perangai ini yang sudah disebutkan di awal, fitrah kanak-kanak dan perangai kelembutan hati dan jiwa pada waktu sakit. Nah, ini adalah waktu di mana pengarahan akan lebih berkesan kepada anak tersebut, yakni di waktu mereka sedang sakit. Maka berilah pengarahan yang baik. Nah, jadi kesimpulannya, waktu-waktu untuk memberikan pengarahan seperti yang sudah dijelaskan, yaitu ketika berwisata di jalan atau sedang berkendaraan. Dan yang kedua, pada saat makan. Dan yang ketiga, pada saat anak sakit. Inilah 3 waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada anak, karena 3 waktu tersebut merupakan waktu di mana hati mereka akan lebih berkesan menerima pengarahan dan bimbingan dari orang tuanya.